Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Eftarina, mahasiswi Prodi Komunikasi Universitas Siberasia. Kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana saya menumbuhkan ide bisnis dengan berpikir kreatif. Bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana proses menemukannya. Ayo kita simak. Dimulai dari brainstorming bersama suami, pembicaraan berdua yang menghasilkan ide. Pertama tuh dari ide, dari keresahan diri yang kita tuh suka banget traveling, terus pindah dari Jakarta ke Garut, terus kita ngeliat Garut tuh indah banget gitu kan, tapi orang tuh kayaknya bakalan sulit kalau misalnya pergi ke Garut, mengorganize wisatanya sendiri gitu, itu nggak akan efektif karena geografisnya berbeda, sehingga dengan basic pemahaman travel agent gitu kan, terbersih tuh gimana ya kalau misalnya kita membantu orang-orang untuk mengorganize tour yang dilakukan. Seperti itu. Dari situlah idenya awalnya terbersit. Selanjutnya, setelah terjadi ide dari rangkaian brainstorming untuk menemukan ide kreatif memulai bisnis ide baru ini, kita melakukan market research. Market research-nya kita dapetin kompetitor sama tenan nih, dimana kompetitornya itu hanya ada satu, dan tenannya itu benar-benar masih terbuka untuk kerjasama. Langkah selanjutnya tuh menentukan STP, segmentation, targeting, and positioning. Segmentasinya tuh kita mengambil segmentasi usia matang 35 plus gitu. Lalu untuk targetingnya kita tuh targetingnya ke corporate gitu ya, ke keluarga, dan ke menengah atas, atau mungkin juga kita ambil yang manula seperti itu. Lalu positioningnya tuh kita mengkhususkan untuk perjalanan area Garut dan sekitarnya. Langkah ini tuh langkah selanjutnya di mana kita melakukan tindakan marketing PR gitu. Kita datang ke klien, mungkin masih awal-awal dulu masih konvensional, tapi kita menumbuhkan personal touch ke klien-klien gitu. Jadi kita benar-benar kita datengin, kita build hubungannya, ada hubungan baik, dan dari hal-hal itu kita membuat tuh penawaran ke corporate dengan sistem open budget gitu, dimana usaha ini itu kita awalnya nggak ada, bener-bener nggak ada paket harga, jadi bener-bener unik, karena kita mengerjakannya berdasarkan budget dan keadaan konsumen atau klien yang kita hadapi. Tindakan selanjutnya ini adalah langkah yang penting karena ini adalah langkah yang harus kita lakukan dalam membangun bisnis baru, yaitu repetition, mengulang review menerus langkah-langkah yang udah dilakuin di atas, melihat pasar sampai bagaimana cara kita melakukan marketing gitu. Itu diulang terus menerus gitu sampai kita ketemu klien-klien baru gitu kan, melakukan personal touch yang lainnya gitu. Lalu kita menemukan klien-klien yang akhirnya jadi langganan gitu. Hal-hal seperti ini yang baik-baik harus direview, mengulang menerus langkah yang sudah kita lakukan. Dari semuanya, ini tuh langkah terakhir, evaluation. Repetition yang direview tuh akan menghasilkan kekurangan, juga menghasilkan kelebihan atas hasil dan proses yang kemudian dapat diperbaiki dan dipertahankan. Yang diperbaiki adalah yang masih kurang, yang dipertahankan kita terus pertahankan sampai itu akhirnya menjadi better, and kita akan melakukan our best. Terima kasih sudah menyimak. Presentasi ini dibuat untuk mata kuliah Creative Thinking KM 801 dengan dosen Dr. Mary Frida Tripalupi, SS MSI. Sampai jumpa.